Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Febrianto Dwi Cahyono. Saya dari program vokasi jurusan film dan televisi. Oke, pada video presentasi ini saya akan menjelaskan tentang internet. Hal-hal yang akan saya bahas dalam video ini adalah yang pertama, sejarah singkat internet. Yang kedua, penggunaan internet. Dan yang ketiga adalah sisi buruk dari internet itu sendiri. Oke, secara singkat internet. Pada awalnya internet itu lahir pada tahun 1969. Pada awalnya internet ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat. Pada tahun 1974, internet sudah tersedia di 62 komputer yang berada di pusat pengembangannya. Setelah itu, pada tahun 1983, internet sudah tersedia di 500 komputer. Dan pada tahun 1987, internet sudah tersedia mencapai 28.000 komputer. Nah, pada saat tahun 1987 ini, internet masih berupa teks. Nah, pada tahun 1990, akhirnya multimedia mulai didukung oleh internet. Multimedia ini meliputi gambar, video, animasi, dan lain-lain. Pada tahun 1991, www pertama dikenalkan di publik. www ini adalah singkatan dari World Wide Web. Nah, pada tahun 1993, itu adalah tahun pertama kali toko online dibuat di internet. Tak terasa pada tahun 2011 tercatat 350 juta website sudah ada di internet. Nah, itulah secara singkat perkembangan internet dari zaman ke zaman. Dari awal pengembangan sampai sekarang ini. Oke, untuk materi yang kedua adalah penggunaan internet. Nah, ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk mengakses internet. Yang pertama, perangkat yang digunakan. Bisa PC, bisa handphone, dan lain-lain. Yang kedua, media untuk mengakses internet. Seperti Wi-Fi, modem, high-line phones, satelit bahkan. Terus jaringan 3G, jaringan 4G. Terus yang ketiga, Internet Service Provider. Internet Service Provider ini biasanya seperti Telkom, Indosat, XL, dan lain-lain. Nah, yang pertama, client. Client itu adalah proses di mana komputer itu meminta akses layanan data ke server host. Nah, server host ini adalah pihak yang menyediakan jasa layanan data itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah Internet Backbone. Internet Backbone ini bisa kita artikan sebagai tulang punggung internet, yaitu rute data utama antar jaringan komputer-komputer besar yang saling terhubung secara strategis. Yang keempat, protokol. Protokol ini adalah yang keempat adalah protokol. Protokol adalah sebuah aturan yang mengatur atau mengizinkan terjadinya komunikasi. Yang kelima, ada yang namanya paket. Paket ini adalah paket jaringan internet. Atau kita bisa deskripsikan sebagai satuan informasi dasar yang dapat ditransmisikan di atas jaringan atau melalui sistem komunikasi digital. Nah, yang terakhir ada IP address. IP address ini adalah sebaris angka yang dimiliki oleh setiap komputer atau handphone yang kalian punya IP address ini adalah sebaris angka yang dimiliki oleh setiap komputer dan handphone
yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini sangat berbeda pada setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungkan antar satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama ada WWW atau biasanya disebut dengan World Wide Web. Nah, WWW ini adalah sumber daya internet yang dapat diakses dan dicari oleh browser. Nah, yang kedua ini adalah browser. Browser sendiri itu adalah alat untuk mengakses WWW itu sendiri. Nah, HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML ini memungkinkan seseorang untuk membuat dan menyusun bagian-bagian yang ada di dalam web. Nah, yang keempat ada service. Nah, yang keempat ada search service. Nah, search service ini itu secara gampangnya adalah seperti layanan search Google, Yahoo, dan segala macamnya. Nah, email ini biasanya digunakan untuk surat menyurat tapi via internet. Nah, instant messaging ini bisa kita sebut sebagai messenger seperti WA, messenger milik Facebook, Line, dan segala macamnya. Nah, dalam messenger ini menyampaikan pesan lewat teks, tapi di aplikasi instant messaging ini kita bisa mengirim berbagai macam file dari video, suara, foto, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh ini adalah perkembangan multimedia di internet. E-commerce adalah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai macam produk secara elektronik menggunakan media internet. Nah, untuk materi yang terakhir ini ada sisi buruk dari internet. Nah, yang pertama ini ada snooping. Snooping ini adalah suatu pemantauan elektronik terhadap jaringan digital untuk mengetahui password atau data lain-lain yang kita miliki. Nah, spam ini adalah pengiriman pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Orang yang melakukan spam ini biasanya disebut dengan spammers. Nah, yang ketiga ada phishing. Nah, phishing ini adalah sebuah bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi seperti kata sandi dan kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi. Nah, selanjutnya ada farming. Farming ini adalah mengarahkan pengguna internet dari situs-situs yang sah ke situs-situs yang penuh dengan orang-orang jahat yang ingin mengambil data dan informasi yang kita miliki. Nah, selanjutnya ada cookies. Cookies adalah bagian kecil dari data yang dikirim dari sebuah web dan disimpan dalam komputer pengguna. Nah, yang terakhir ini ada spyware. Spyware adalah istilah teknologi informasi yang mengacu pada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Nah, itu aja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.